Huh. Sekarang jam 5:15. Kondisi jalur pendakian menuju Taman Hidup dari Puncak Argopuro. Wadaw, ngeri, licin, hujan. Akhirnya gue punya pikiran, ini yang gue khawatirin tiba-tiba dia bangun, kita udah capek, nggak ada yang sadar. Iya, kalau dia balik ke puncak kita bisa nemuin, kalau kita nggak tahu dia balik kemana. Akhirnya gue inisiatif, lo tidur di pojok, gue di samping. Temen gue yang tadi maju tuh pas dari Iyang, belakang gue cewek sama 2 orang. Tiba-tiba bang, si porter kepleset, jatuh dari atas itu. Brak! Akhirnya temen gue kasih komando lagi, udah yuk, udah mulai gelap nih, bahaya di hutan lumutnya gitu. Dari kejauhan gue lihat lampu emergensi bang, lihat deh ono, ada lampu emergensi, cepetan deh, gue ngerinya ada pendaki yang kenapa-napa gitu. Posisi dia juga karena udah capek bang, nggak ngah juga bang kalau itu Cemoro Limo. Wah iya tuh, siapa mau duluan nih? Ya bareng-bareng aja bang, cepetin jalannya. Takutnya dia kenapa-napa gitu kan, karena pakai lampu merah yang emergensi. merah gitu ya, kelip-kelip ya. Kita samperin, ternyata bang, porter bang. Udah nyampe situ duluan ya. Iya bang, di bawah pohon, santai. Posisi rokok dia tinggal 1. Karena dia lihat dari jauh ada lampu, mungkin dia baru bakar rokok ya. Iya. Kita sampai lagi ngerokok bang, begini bang. Lampu emergensi ditaruh di atas. Oh biar kelihatan nandain. Gue udah ngerasain kayak gini. Ngelihat emergensi, panik dong. Iya. Sampai dia lagi ngerokok dong, lagi begini. Aduh gue bilang. Tapi secara hati kita tenang, oh ini porter kita. Dan dia komit gitu loh. Dia nungguin kita sampai ketemu, sampai gelap-gelapan sendiri bang. Kalau gue pribadi sih nungguin tengah hutan sendiri, gak bang. Gak gue ikutan ke jalan aja belakangan gue duluan. Ini jangan ditiru teman-teman. Bercanda. Akhirnya teman gue inisiatif. Karena si porter ini ketika kita datang dia langsung berdiri, mungkin persediaan airnya udah habis, minta air, dia minum. Temen gue ini langsung angkat suara bang. Cak, ini si cewek tadi gini, tolong dicek. Kenapa emang? Wah, pokoknya banyak Cak kayak gini. Ini tolong dicek. Yang ditanya siapa bang? Gua. Oh, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya udah, lanjut jalan. Gua nggak jalan bang, berhenti. Kan yang ngerasain Si cewek. Kok yang tanya gua ya gua. Udah ayo jalan kata dia. Jalan lanjut aja pelan-pelan. Lanjutlah gue setelah ketemu porter. Si porter akhirnya nanya gue bilang ya nggak apa-apa Cak, udah ya udah lanjut kita jalan pelan-pelan. Jalanlah kita ke posisi si porter gue 1. Yang satu lagi bang, yang guide gue, dia tuh udah diperintahin sama si bapak porter ini buat duluan buat bangun tenda bang. Jadi biar kita sampai tenda udah berdiri, makanan udah ready. Oh, tinggal istirahat gitu ya. Seingat gue sebelum masih jauh sih dari hutan lumut, ada kayak yang turunan parah bang, jurang. Yang pohon pinggiran. Iya. Posisi jalan tuh, nih porter, temen gue yang tadi maju tuh pas dari Iyang, belakang gue cewek sama 2 orang. Tiba-tiba bang, si porter kepleset, jatuh dari atas itu. Brak! Teriak lah gue, respect. Astagfirullahaladzim, gue bilang mau langsung jalan juga kita nggak bisa bang. Nah si cewek nih ngeliat ini nangis bang, mentalnya langsung bener-bener langsung down. Wah kita udah kacau lah pas habis kejadian itu. Tim pada panik semua lihat. Khawatirnya sih sebenarnya porter kita ini bang. Betul. Pertama udah orang tua gitu ya. Iya. Karena kita udah kayak teman, udah kayak orang tua sendiri. Udah sehati banget lah bang. Sehati. Wah pak, histeris lah pokoknya, histeris. Teriak-teriak. Udah nggak apa-apa katanya, saya aman. Pak yang bener pak, katanya gini. Sampai kita mau buka keril, mau nolong, mau bangunin si bapak nih, mau ngecek mastiin. Udah nggak apa-apa, pakai aja keril ya, turun pelan-pelan. Jangan ikutin jalur saya. Ini putus jalurnya kayak
Ya mungkin Langsung karena udah lama gitu nggak ya, dilewatin nggak orang kebuka bang, ya. ya agak lemah Ya, lah tanahnya, agak lemot. Jangan lewat sini, akar aja pelan-pelan. Pak beneran nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa katanya. Nanti bantu aja cariin tongkat saya di situ. Jadi si porter nih punya tongkat bang, yang dari kayu gitulah, kayak nemu di jalan, entah nemu di jalan nggak apa. Pak bapak nggak apa-apa cariin tongkat saya. Gue mikir, ini orang kok jatuh yang dicari tongkat? Gue bilang, Pak ini ada trackpole. Gue bilang, nggak apa-apa, cari aja pelan-pelan di situ. Tadi saya lepas pas saya jatuh. Akhirnya ketemulah sama temen gue. Ada tuh bang. Ada bang. Jadi pas dia jatuh, itu tongkat dilepas di atas. Oh. Dia jatuh. Itu lumayan tinggi bang. Selihatan gue mah 3 meter lebih bang. Yang curam itu kan? Iya. Iya. Itu bunyinya aja kayak kita dengar durian jatuh bang. Tuk. Makanya Apa sampai ya? histeris kan Iya, anak-anak iya. kan. Akhirnya ketemu, kita bangunin lah. Pak, dicek dulu pak. Udah nggak apa-apa. Saya butuh kayak counter pen aja kan, kita pasti sedia tuh Iya, masalah sedia. iya. Oke, akhirnya kita jalan kan. Ya santai kata ya. Jalan, si bapak ini langsung ke depan bang, bapak kita langsung ke depan. Sampailah akhirnya selama 5 hari di Argopuro, untuk pertama kalinya gue lihat lampu kota bang. Dari situ kelihatan kan tuh ya, udah mau betul. masuk taman City hidup. light-nya. Ya City Light Purbalingga. Alhamdulillah setelah 5 hari gue nggak lihat lampu kota, akhirnya ngeliat di situ gue lega bang, kayak wah Bismillah, mudah-mudahan kejadian-kejadian yang gue rasain ini berakhir lah, Berakhir udah, ya itu ya. selesai lah gue bilang. Entah terlena karena gue terlalu seneng lihat itu kota, entah gimana, akhirnya kita kayak sambil bercanda-canda gitu bang, jalan tawa-tawa, udah everything normal lah. Sampai ketemu batu yang sebelum masuk hutan lumut persis bang, ada turunan air, istirahat break, air udah pada habis, isi aja nih sebotol kecil buat jalan sampai taman hidup. Kita isi lah situ, ngerokok, ngopi-ngopi gitu bang. Nah, gue keceplosan bang. Jadi kayak gue bilang kayak sesumbar, entah gimana gitu ya. Kayak makanya teman-teman jangan sampai berucap nih, pengalaman gue banget. Wah, akhirnya gue 5 hari bisa juga nih tembus Argopuro. Kalau gunung-gunung cuma sehari semalam mah, gue nggak masalah nih gue bilang. Itu saking senangnya gue udah lihat titik. Iya, manusiawi lah Manusiawi, itu. Bang. Rasa kesenangan. Ternyata itu bumerang bang buat gua bang. Awalnya sih belum nggak ngerasa aneh-aneh gitu kan, kayak udah selesai nih makan-makan, ngopi-ngopi. Akhirnya yaudah jalan, kita jalan lah set. Balik lagi si porter nih gua di depan. Akhirnya tiba-tiba sebelum masuk hutan lumut bang, kita berhenti kan, break. Kita doa sebisanya, malah bantu doa katanya. Kenapa pak? Kita doa. Oh iya, ya udah ayo kita doa. Hutan lumutnya mana? Ini, makanya saya ajak doa dulu. Kita salam lah sebelum masuk kawasan orang gitu kan. Sorry, kawasan yang lain gitu ya. Lain ya. Ya, sebelum masuk kawasan kita salam lah gitu. Oh ya udah pak, kita doa. Selesai doa, dah yuk Bismillah. Saya depan ya katanya. Sama temen gue yang satu nih, bantu saya depan. Kamu depan si cewek ini Val ya katanya. Oh ya udah pak, akhirnya dia jalan. Dua, gue jalan. Lagi-lagi bang di dalam. Dia nolak bang, kayak kalau gue bantu kan hutan lumut lumayan licin, landai walaupun landai licin bang. Betul. Kondisi sepatu udah basah, badan udah basah. Itu lagi-lagi kayak pas turun dari Hiang bang. Setiap gue mau bantu ngomel. Nggak mau lagi. Nggak mau sama sekali. Kayak kalau lewatin ranting batang pohon yang gede gitu bang kan agak ribet tuh, takutnya kepleset kan jatuh. Gue pegang itu nolak. Nggak lama gitu, udah lu jalan duluan aja, nggak usah sosok bantuin gue. Gitu bang. Ada 2 orang ini di belakang gue. Akhirnya gue nggak mau aneh-aneh, gue nggak mau berpanjang, gue jalan lah duluan. Jadi posisi gue gap tengah sendiri bang. Ada sekitar 20 meter atau 30 meter si porter sama teman gue. Ini tengah gue sendiri, belakang si cewek sama tim gue lah, 2 orang nih kan. Tiba-tiba bang, carrier gue kayak ketekan. Duk, kayak ada yang nambahin. Gue langsung refleks, apaan ya ini? Gue gini, gak ada apa-apa bang. Tapi rasanya kayak lu double carrier bang. Kayak tiba-tiba grek gitu Iya, ya. dan itu berasa. Ketarik ke belakang. Ketarik ke belakang, kayak ketekan, kayak ada yang kalau lu Apalah digendong gitu kawan ya. gitu bang, diginiin langsung bang. Ya gue nggak bisa jalan moving cepet bang, akhirnya kesusul lah sama teman. Break dong gue bilang. Berat nih, nggak enak. Jangan di sini dulu. Ini red zone. Karena belum lama masuk. Ini bang, red zone 2 hal ya. Iya, 2 red hal, zone betul. goib sama red zone binatang. Binatang. Bang, gue nggak kuat bang. Ini berat banget carrier bang. Jangan udah, Bismillah aja. Lu baca yang lu bisa aja lah. Insya Allah aman. Ya udah bang, akhirnya
wah ya udahlah daripada ada aneh-aneh, gue coba tenangin dengan kondisi keril nggak manusiawi bang, nggak 60 liter yang biasa gue bawa itu bang. Wah, gue berat banget, jalan gue juga pelan, sampai kayak tim gue di belakang, Val cepetan dong, nggak bisa kan gue bilang, break dulu ini berat banget. Oh ya udah pelan-pelan aja, yang penting kita jalan, jangan di sini. Akhirnya sampai nemu tempat yang dirasa kawan gue ini cukup aman. Ya udah break. Gue lepasin keril bang. Wah lega, berasa lega tuh gue, kayak dari beban langsung. Sampai gue ngadepin keril gue ngerokok bang. Perasaan keril gue nggak ada apa-apa, gue pegang basah juga enggak karena gue ponco, gue pakai rain cover juga bang. Gue double lah. Baca doa, gue minum air yang ada di keril gue bang samping. Bismillahirrahmanirrahim, gue masukin. Kayak ngejengkluk bang, tadinya yang lu bawa berat tiba-tiba balik normal. Alhamdulillah gue bilang. Berasa bang itu. Ya, tiba-tiba glek gitu ya. Iya. Kan gue bawa nih, gue terbawa, gue pakai. Gue udah antisipasi nih. Kalaupun emang masih berat, gue bisa ngedorong berdiri gitu bang. Karena yang ada di feeling gue, kalau yang tadi gue rasain pas lagi jalan, gue udah duduk, nih gue nggak bisa berdiri. Bang, tarik dong, gue bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kata gue udah normal. Langsung ya biasa normal. Akhirnya singkat cerita kita jalan tuh bang. Itu kalau nggak salah jam 7-an lah. Nah ini juga makanya jangan ditiru teman-teman ya, jalan terlalu siang. Betul. Karena terlalu beresiko di taman hidup di hutan lumutnya bang, terlalu beresiko bang. Akhirnya singkat cerita, gue sampai lah. Alhamdulillah kata gue lihat tenda gue, udah buru-buru pikiran gue istirahat, gue makan. Sampai sono bang, nasinya nggak ada bang. Ternyata di porter yang bareng sama gue bang. Yang di belakang. Iya. Berarti yang depan cuma buat tenda doang. Tenda doang bang, rokok nggak bawa. Wah. Logistik nggak bawa. Mana nasinya? Bawa kan sama sampean pak katanya. Oh iya gitu ya. Wah Allah bang, kita udah capek. Yang tadinya mau dibilang kesel tapi akhirnya ya pada ketawa aja bang. Anjing lah udah jauh sampai sini nggak ada nasi, nggak ada apa. Ternyata di bawah porter bang, dan sebagian malah ada yang di keril gua bang, kayak kopi gitu kan. Waduh gua bilang udah capek jauh-jauh bang. Sampai sana nggak ada, belum ada makan. Ya kita nggak nyalain si dia juga karena kita bawa. Akhirnya kita bawa santai aja. Ya udah kita masak dah. Capek-capek. Nggak usah mas, sudah saya aja. Udah biar cepet ya. Akhirnya kita inisiatif lah masak bareng lah, kan nggak melulu porter bang ya. Betul. Akhirnya kita tawa-tawa lah, udah ngibur diri dari yang kita rasain sebelumnya bang. Sampai makan malam tuh kita ngopi-ngopi, terus ada sekitar jam 11 lah. Tiba-tiba mau tidur, gue kepikiran yang sebelumnya terjadi bang. Karena hampir si cewek ini ngerasa dipanggil ya bang. Yang ada gue pikirin, ini gimana caranya kalau kejadian yang gak kita inginin terjadi gitu bang. Yang gue pikirin, kalau dia ketarik balik ke puncak bang. Karena yang gue bilang, dia nanya melebu itu apa? Melebu tuh yang tahu gue ya bang, artinya masuk gitu bang ya. Intinya tuh kayak dia diarahin mungkin buat masuk ke alam mereka bang. Akhirnya gue punya pikiran, ini yang gue khawatirin tiba-tiba dia bangun, kita udah capek, nggak ada yang sadar. Iya kalau dia balik ke puncak kita bisa nemuin, kalau kita nggak tahu dia balik kemana. Akhirnya gue inisiatif, lo tidur di pojok, gue di samping. Nggak mau, gue mau di tengah. Dengerin gue, lo tidur di pojok. Akhirnya dengan mungkin ya wajar lah ngambek gitu bang ya, karena badan udah capek. Ya udahlah terserah, nggak apa-apa gue di pojok. Sampai gue mikir, terserah deh, lu mau ngambek lah, lu mau ngomel-ngomel. Yang penting posisi lu buat bangun di tengah malam tuh nggak memungkinkan gitu bang, dan berasa. Akhirnya dia masuk tenda langsung inisiatif di pojok bang. Kita masih pada ngopi-ngopi bang. Gue pikir nanggung nih, gue masih dingin. Singkat cerita ada 11:30 lah, itu udah terlalu malam banget bang ya. Wah gue udah capek, udah gue mau tidur. Tinggal satu space, temen gue udah ada ya beberapa yang merem, gue tidur. Gue kepikiran lagi, gimana caranya kalau ada dia pergerakan, gue ngerasain. Akhirnya gue inisiatif bang, kaki gue kayak gue dempet di samping kaki dia dan nindihin sleeping bag dia bang. Oh nindi gini. Ya tapi nggak nindi kaki ya, nggak nindi kaki, gue cuma nindi gini. Kayak kakinya gue dorong biar ke pojok sleeping bagnya gue tindih setengah kaki gitu. Gue tidur lah, istirahat. Singkat cerita gue tidur bang, tengah malam bang, gue ngerasa ada pergerakan. Awalnya gue nggak mau melek, tapi gue langsung mikir
yang gue takutin. Tak, anjing, gue bangun langsung. Ternyata nih anak udah duduk bang, posisi udah duduk dan kaki gue udah digeser. Nah mungkin yang bikin gue berasa tuh Itu digeser itu ya. bang. Ah. Yang antisipasi gue awal, Iya. kaki gue digeser. Mau kemana lu? Mau kencing. Jawabnya flat gitu aja bang. Mau kencing. Tadi dulu, ayo gue anter. Sebentar gue bilang, gue lembengin badan. Kebiasaan gue kan handphone di sini bang nih ya kan. Gue lihat jam 2:15. Gue taruh, ayo gue anterin. Dan dia tak mau bang, kayak nolak. Nggak usah, gue bisa sendiri ke depan gitu aja. Lagi-lagi nolak. Buka tenda. Awalnya gue liatin. Cuman kekhawatiran gue yang sebelum tidur. Akhirnya, nggak bisa, lu nggak bisa ngencing sendiri. Ya posisi udah jalan bang, akhirnya gue susul. Ini mau ngencing, arahnya bang ke danau bang. Danau yang ada pendoponya di sana. Iya, arahnya jalan ke sana. Wow, gue refleks langsung gue tarik. Lu mau kemana? Mau kencing? Nggak usah ke sana sini. Nggak, gue mau ke sana katanya. Gue mau ke sana. Itu udah nggak mau ngencing bang. Gue mau ke sana. Ini sini aja samping tenda. Gue bilang nggak usah aneh-aneh lu tengah malam. Nggak, gue mau ke sana. Gue tarik, gue paksa bang. Terserah deh, dia pikir gue. Lu mau ngomel deh, gue tarik. Gue nggak mau ada kejadian yang aneh lagi. Betul. Lu kencing sini. Nggak ada orang yang ngeliat. Akhirnya dia kencing agak menjauh dari gue bang. Refleks, gue bakar rokok bang. Bingung, gue bakar rokok. Gue jongkok, setengah jongkok duduk lah gitu ya samping tenda. Gue lihat ke belakang. Itu kan belakang tenda belakang campsite taman hidup. Pohon rimbun bang, yang hutan yang gede-gede. Betul. Posisi terang bulan bang. Terang bulan. Banget dong berarti. Terang banget. Gue lihat ke arah pohon sambil ngerokok. Wah, kok gini bentuknya ya? Lagi-lagi gue perhatiin, ini pohon. Kok ini bentuknya kayak mungkin yang gue lihat di Cisentor itu bang, gede. Ini kok bertekstur, gue bilang. Dan bentuknya kayak badan orang. Gue naik, matanya merah bang. Dan itu ternyata bukan pohon. Bukan pohon bang. Karena kalau pohon bentuknya nggak mungkin. Nggak ada lekukan-lekukan. Nggak ada lekukannya lah. Lurus gede aja. udah gitu. Yang bikin gue langsung jiper bang. Mata merah sama taring itu. Cuman itu aja bang yang jelas. Yang lainnya kayak hitam samar gitu kan. Ya gelap lah ya. Ya. Udahlah, gue nggak ngapa-ngapain di sini. Gue cuma mau naik gunung, gue mau konten gitu, gue mau have fun. Terserah deh, lu mau nongol-nongol, gue nggak ganggu. Itu buat pertama kalinya bang gue berani. Tapi akhirnya gue nggak kuat juga bang. Gue bangun, gue pindah ke depan tenda bang. Sambil mikir, itu apa ya gue bilangnya. Nggak lama, dia cewek selesai bang. Gue berdiri, gue lihat nggak ada bang. Dan itu baru pohon semua tuh. Udah pohon, itu baru clear pohon semua. Dan itu posisi ada kayak kabut gitu bang, asap bang. Itu kenapa makanya gue ngeh bentuknya bang. Karena mungkin kena asap-asap itu ya. Kabut-kabut itu ya. ya. Kabut-kabut, asap-kabut gitu bang. Singkat cerita gue tidur, udah nggak ada kejadian aneh lagi lah setelah itu. Sampailah nih pagi hari bang, udah mulai bercanda-canda lah kita ngibur diri segala macam, tetap foto-foto konten gitu kan buat ya biasa lah buat sosmed lah. Sampai akhirnya kita mutusin buat turun bang. Di hari terakhir nih, berarti hari ke-6 bang ya? Hari ke-6. Singkat cerita kita turun. Nah karena ojek kan nggak mungkin buat cepet datang sekaligus 5 gitu kan bang. Akhirnya 2 nih yang sampai. Si tukang ojek dia tanya, siapa yang udah ready bisa turun duluan, sama saya atau sama yang satunya. Nah kebetulan teman gue cewek nih, karena emang sengaja gue packingin, kita bantuin semua bang packing. Dia benar-benar udah ready, udah turun. Ini Cak udah ready. Oh ya udah mau turun langsung. Wah ntar dulu Cak, mau ngopi dulu, ngerokok dulu gitu. Terus setelah ngerokok sebatang, turunlah dia duluan bang. Nah posisi kita karena nggak mungkin kan kita packing barang dulu yang logistik dulu bang nih, logistik udah rapi barulah baju. Akhirnya di tengah-tengah gue beres logistik, teman gue bilang, lu packing deh, lu turun duluan. Temen gue yang tim leader gue nih, ya janganlah bang, gue bilang kita rame-rame aja, ojeknya udah sampai semua kan gue. Kita mutusin buat ojek karena badan udah capek bang, betul. Wah udah nggak jelas tuh, udah acak Pasti. aduk. Udah nggak apa-apa, lu duluan aja, lu jagain tuh cewek katanya. Akhirnya, ya udah, gue packing barang gue, udah ready, udah beres mal, udah bang, ya udah turun, ngapain lagi? Yang enak lah, gue lu pada beres-beres ini logistik segala macam. Udah nggak apa-apa, lu duluan aja katanya. Serius bang? Iya. Oh ya udah, gue bilang. Akhirnya diambil lah gue sama satu tukang ojek nih. Mas sama saya, akhirnya dibawain sama dia.
gue nunggu di portal motor itu bang, yang tempat ojek kan. Motor betul. Gue nggak cerita yang gue rasain bang, cuma kayak, wah Cak, luar biasa Argo. Gimana mas Argo Pro? Wah luar biasa Cak. Betul. Ada yang gimana? Wah, gitulah bang, gitulah Cak. Udah lah, yang penting saya udah turun nih, udah aman lah insya Allah ke base camp. Singkat cerita, hujan lagi bang. Hujan mulai turun, gerimis. Wah mas, katanya kalau hujan agak gede, di beberapa titik sampean turun ya katanya. Nanti kita jalan sedikit baru naik lagi. Oh aman Cak, gue bilang. Aman. Turun ke pertama sampai pas tikungan tajam awal itu bang. Mas turun dulu ya, nanti kita ketemu di bawah. Itu gue masih ngiringin motor. Oh ya udah Cak, ya, saya bantuin, kayak dia nggak bisa jalan gue dorong gitu bang. Buat gue ya oke lah, yang penting gue bisa turun kan. Sampai di pohon itu bang yang katanya gerbang. Yang sebelum ada pos. Iya. Yang sebelum ada pos kan. Pos. Seingat gue tikungannya gini bang ya, patah. Sepenglihatan gue bang, harusnya normal dan bisa gitu loh motor dan gue naik. Si ojek berhenti. Mas, sampean turun sini, masuk jalan hutan ini itu jadi ada kayak jalan setapak bang, potongan. Nanti kita ketemu di bawah ya. Gue masih belum ngeh bang, Cak emang nggak bisa? Gue juga langsung aja gitu ya? Udah capek, gue juga udah capek bang. Gue udah nggak mau jalan bang. Nggak memungkinkan nih mas, katanya nggak memungkinkan. Dia nggak ngomong licin bang. Nggak apa-apa kok, ini aman. Saya sering sini. Ini cuma satu jalan. Nanti kita ketemu di bawah. Ini udah bawah. Cuman emang ketutup aja mas, kata dia. Ini nggak bisa Cak nih, bener. Gue make sure lagi. Nggak memungkinkan mas. Udah sampein jalan aja. Bismillah, nggak apa-apa. Percaya sama saya. Oh ya udahlah. Pikir gue, nih tukang ojek udah garansi dong. Udah aman bang. Nggak apa-apa, kita bakal ketemu di bawah. Ya udah Cak. Bismillah. Ya sejujurnya campur aduk juga bang, gue masuk ke rimbun-rimbunan pohon kan sendirian. Gerimis bang. Gue campur aduk juga, stok rokok udah tinggal sebatang, kalau nggak salah singkat gue tinggal sebatang tuh bang. Air udah minim kan. Aduh, gue bilang kok gue jalan sendirian ya. Gue mikir takut di belakang, udah netting lah, udah nervous lah. Akhirnya jalan, ketemu lah tuh satu jalan. Wah ini kayaknya jalannya nih, gue bilang. Gue langsung lega. Gak lama gue di situ, akhirnya itu tukang ojek sampai. Oh mas ketemu kan namanya? Oh iya Cak, ya udah yuk naik lagi. Ya udah naik lagi, mau jalan itu udah pos kita istirahat di situ ya. Ayo naik motor aja lah Cak, udah capek, udah malas gerak kaki. Bener. Sampai lah. Sebelum gue berhenti, ternyata tukang ojek yang bawa si cewek ini manggil. Woi mas, sini dulu. Kita ngopi-ngopi dulu, istirahat, lembengin kaki. Oh ya udah, pas gue lihat, lah ternyata ada nih cewek nih, gue bilang, nih ada nih anak nih. Nah dia tadi belum turun Cak. Belum. Akhirnya karena stok rokok gue udah tipis bang, kretek lah waktu itu. Gue nih buat di base camp nih, butuh ngopi kan nggak mungkin gue sampai nyari rokok. Itu kan capek, males banget. Saya ada nggak rokok? Ada masih nilai rokok kecil lah ya. Oke dong, gue pengen ngerokok. Dia cewek ngomong bang sama gue, tadi aku ketiduran di motor, untung nggak jatuh kata dia. Capek banget itu dia. Itu karena dia minta air gue biar segar gitu lah. Tadi aku ketiduran, capek banget. Ya gue refleks lah, udah lu bisa-bisanya turun hujan, turun gunung udah capek, bawa baju basah, tidur. Ya nggak tahu namanya orang capek. Oh ya udahlah, gue ketawa-tawa lah situ lah, cerita-cerita. Akhirnya si tukang ojek yang bawa nih cewek manggil gue bang, narik gue bang. Mas, sini mas. Ya Cak, kenapa? Gue pikir ada yang kurang apa gitu kan. Udah sini katanya. Gue ditarik menjauh dari kerumunan ya cewek dan orang-orang lain bang, karena di situ ada kayak orang yang turun nyari mungkin nilalang gitu kan. Ada sini mas katanya. Kenapa Cak? Itu tadi tidur beneran Cak. Tadi dulu katanya. Ini saya mau ngomong, tapi sampean jangan tersinggung. Loh, kenapa Cak? Gue langsung pikir, oh jangan-jangan nih kayak apalah nih diapain nih cewek nih kan masuk ngojek. Tapi sampean jangan tersinggung ya mas katanya. Loh, kenapa Cak? Yang sampean lihat nggak suka sama sampean. Gue langsung teng. Gue nggak ngomong apa bang sama dia bang. Yang sampean lihat nggak suka sama Bang Nopal. Oke, nangkep nih gue nih. Iya. Ternyata yang selama ini gue rasain itu dia nggak suka. Kalau menurut si tukang ojek ini bang, gue langsung refleks. Maksudnya apa Cak? Udah pokoknya sampean kayak minta maaf, pamit lah. Mereka nggak suka sama sampean. Apa ya? Gue sempet mikir bang, kayak diem gitu ya. Kenapa Cak? Gue bilang, sampean ngelindungin ini cewek. Gue pikir, gue masih belum
nalar ke kejadian belakangan. Gue ngelindungin, ya wajar dong. Ini di tim gue satu-satunya cewek. Betul. Masa nggak kita jaga? Betul. Sampai akhirnya gue connect bang. Oh iya ya mungkin kayak gue sering baca doa gitu bang. Gue langsung nangkap. Oh iya Cak, tapi nggak apa-apa Cak. Nggak apa-apa mas, kan udah turun nih. Masnya minta maaf kayak tanpa hargain yang ada gitu ya. Tadi ceweknya udah saya suruh di gerbang mana Cak? Itu tadi yang sampean di atas yang pohon 2. Gue langsung connect bang. Oh, gue nggak boleh lewat sini nih mungkin nih. Mungkin gue langsung suruh ketemuan di bawah. Akhirnya gue mikir, seingat gue tadi nih tukang ojek nggak ada ngomong licin, cuma kayak nggak memungkinkan mas. Gue langsung nangkap. Oh oke, gue bilang, oh ya udah Cak, saya nitip maaf, nitip salam kalau emang saya ada kesalahan nih. Tapi nih saya kesini ya buat naik gunung, nggak ada ngerti mas, aku ngerti katanya. Tapi kenyataannya kayak gitu, mereka nggak suka sama sampean. Pamit aja minta maaf. Ini sambil kita netralisir nih cewek ya, yang cewek ini minta maaf. Oh ya udahlah akhirnya, udahlah gue manut aja. Gue minta maaf lah dalam hati doa. Udah Bismillah, gue nggak ada niat apa-apa, gue nggak ada ngambil apa-apa di atas, gue nggak ada ngerusak apa-apa. Insya Allah gue bilang, gue pamit, gue minta maaf kalau ada kesalahan. Udah Cak, oh ya udah, yuk kita ngopi lagi mas. Cair lagi bang, suasana cair lagi, ketawa-tawa. Akhirnya nih cewek, gue juga sebenarnya kayak ini bang, lu ada-ada aja sih gini. Kok bisa ya? Katanya aku tiduran, masih bisa bercanda bang. Kesel dong gue habis info kayak gitu. Nggak lama, di tukang ojek yang tadi notice gue, narik lagi, mas. Teman sampean nih punya kelebihan. Gue baru notice di situ bang. Punya kelebihan mas. Makanya mereka nggak suka sama sampean. Mereka mau ini. Wah kata gue, ternyata ini yang kita orang dan gue rasain gitu bang. Lama dia. Waduh, tapi paling nggak gue lega bang. Tahu lah kenapa gitu kan. Kalau tahu dari awal juga mungkin gue nggak sepanik itu kan di sepanjang rekaan. Mungkin gue ada antisipasi apa gitu kan. Akhirnya gue samperin lagi nih, gue candain. Udah lu gak usah aneh-aneh deh, ngerokok aja sini. Gak usah ngomong apa-apa, udah diem, gue bilang gitu. Dia ngucap lagi bang. Tapi kok bisa ya katanya ketiduran? Gue omelin lah. Gak ada lu tidur di motor tadi. Gue nanya lagi ke tukang ojek, Cak, beneran tidur atau gimana? Enggak mas, udah ngaco. Tidur gak Cak? Enggak, ngaco. Makanya kita berhenti di sini, kita netralisir. Oh. Tadi juga udah sempet disuruh minta maaf ya sampean, tapi di gerbang itu yang 2 itu ya? Ya, yang pas gue disuruh turun. Oh ya udah Cak, udah aman kan? Tapi Cak, ya insya Allah lah kita sambil kita netralisir dulu. Ya udah, gue balik lagi dong ke si cewek ini karena air gue di situ bang, gue minum. Tiba-tiba dia ngomong bang, tadi masa aku disuruh turun, suruh pamit minta maaf. Di mana? Di gerbang bambu. Padahal gerbangnya gitu doang, bambu nggak ada apa-apa. Gue mikir, yang mana? Ini yang atas masuk. Gue mikir lagi, kan gak ada bambu di situ ya. Langsung bang, merinding bang. Kok gini? Kan damar semua itu. Ya pohon damar semua. Pohon damar semua, itu gede-gede banget bang. Gede-gede banget itu. Gak ada bambu bang di situ bang. Gak ada. Kok bisa-bisanya? Gue bilang. Wah, gue pikir, udahlah. Bismillah, ini terakhir nih yang aneh nih kata gue. Pikir gue itu ada yang netralisir juga bang di situ kan. Dan gue juga secara pribadi udah minta maaf gitu kan, ya ngikutin kepercayaan setempat lah, kita hargain lah. Udahlah, Bismillah lah, gue mau turun nih, gue bilang. Nggak lama gue ngerokok habis. Si tukang ojek ini langsung ngajak gue bang. Udah habis mas rokoknya? Oh udah Cak, siap jalan gak? Atau mau ngerokok lagi? Jalan aja Cak, mau ganti baju, mau ngopi-ngopi, istirahat di base camp. Nah singkat cerita gue jalan lah. Gue duluan bang, udah gue duluan. Titip ya sama tukang ojek yang bawa ini. Wes aman mas pokoknya, udah kita netralisir, insya Allah aman. Sampailah di base camp. Sampai di base camp, posisi gue duluan tuh pertama dari tim gue. Tapi beberapa tim lain yang turun duluan lebih dulu dari gue di Taman Hidup udah banyak yang sampai ketemu. Akhirnya kayak ya sapa lah, wah ini dia nih katanya nih kawan kita di atas. Sampai juga katanya di bawah. Kebetulan mereka orang Jakarta bang. Orang Jakarta. Orang Jakarta. Kayak ya mungkin rata-rata umur 30-40 gaul lah mereka gaul lah.
Sampai juga lo, gue kira nyelip lu di mana. Ah bisa aja lu om ya kan gitu. Ini gue tungguin sore-sore belum nyampe, sampai juga lo. Bisa aja om, udah ngopi, yuk ngopi-ngopi dulu lah katanya. Ngobrol lah kita. Posisi badan gue masih basah bang. Pesen teh manis lah nih sama si ibunya. Teh manis. Pesen teh manis gue pesen. Akhirnya satu persatu temen gue mulai sampai nih. Si cewek sampai nih, temen gue yang cewek sampai. Akhirnya temen gue yang lain sampai. Posisi kita baru bertiga nih bang. Jadi yang tim gue 2 orang sama porter gue 1 nih yang nyuruh gue turun duluan. Mereka belakangan. Mungkin jarak setengah jam gitu dari gue. Kayak di rumah base camp itu, di pintu nih posisi si cewek, gue di sebelah sini. Ini teman gue 1 lagi nih bang, yang sama-sama pilot drone juga ya kan. Nggak lama, yang punya base camp datang lah. Wah, assalamualaikum cak, ngobrol. Wih gimana di atas? Wah seru cak, mantep. Itu posisi badan udah enak bang, udah kering, udah ganti baju. Terus ngopi-ngopi lah katanya, ngopi-ngopi ini ngerokok. Tiba-tiba dia kayak ngangkat kepala gitu, langsung gini bang. Ini biasanya sampai hutan Damar udah kelepas, kok bisa sampai sini? Kalian ngapain? Sambil nunduk bang. Dia nggak berani natap mata si cewek bang. Oke. Saya masuk dulu ya katanya, ntar aja habis maghrib. Gue nggak notice tuh bang ke situ, kayak mungkin masih ada nih kayaknya. Tapi kayaknya hawa gue udah normal, bener-bener udah normal bang pas habis dari pos ojek turun itu. Ngopi-ngopi tuh, kita ngeteh lah, ngerokok-ngerokok, ketawa-tawa, pesen mie gitu kan makan. Singkat cerita sholat maghrib, sholat gantian. Posisi temen gue yang 2 akhirnya sampai bang. Saya sampai, udah bang lu mandi deh, pesen mie makan. Udah pesen mie sambil rapi-rapi, udah selesai makan, kita ngerokok-ngerokok. Nah akhirnya yang punya base camp nih sampai bang, datanglah ke kita sambil bawa air bang. Yang gue lihat dia ngambil air dari galon bang, karena posisi rumah gini kan. Iya. Dia ngambil galon di sini nih, ya. Nih minum. Ini air apa cak? Air galon tadi situ, Noval lihat katanya. Oh iya. Ini air galon, iya orang ngambil di situ. Gue lihat kan ngambilnya, kata dia tuh belerang. Iya semacam belerang kayak rempah gitu bang. Rempah, oh. Ini kok rasanya aneh, rempah. Oke. Mual banget, mau muntah. Itu sampai mukanya merah bang. Cak boleh muntah nggak katanya? Tahan. Jangan sampai muntah, tahan. Habisin aja. Itu cuma sedikit bang, nggak habis bang. Nggak segelas gede gitu ya? Enggak, gelas kecil itu juga cuma sebawah bang. Gelas kopi. Gelas kopi setengah juga enggak. Itu nggak habis bang. Kayak nggak kuat gitu dia minum. Kayak kelihatan lo orang nahan muntah. Nggak kuat. Udah gue bilang bismillah, minum habisin. Percaya aja gue mah. Akhirnya dia minum, mau muntah dia tahan. Akhirnya alhamdulillah nggak jadi muntah bang. Selang beberapa lama, tiba-tiba yang punya base camp nih langsung cair bang ke kita. Yang tadinya tegang gitu kan, langsung cair. Udah santai aja katanya, ngopi-ngopi. Nah akhirnya kita buka-buka cerita lah sama dia secara perjalanan. Macam kita gini. Sama ditanya, ujungnya dia nanya, hujan nggak? Hujan cak, deras. Wah lumayan cak, deras banget, kabut hitam. Kapan? Hari pertama, hari terakhir cak. Nggak apa-apa. Itu salam datang, salam pulang. Gue langsung overthinking lagi bang. Aduh masa iya sih. Tapi setelah ini ya kita orang anggapnya wajar bang ya, alam. Hujan bisa terjadi kapan aja, jangankan di gunung, di kota juga kapan aja kan suka-suka. Yang punya alam lah ya, gitu kan. Suka-suka sang maha kuasa. Ini biasanya bener loh, sampai Damar tuh udah lepas. Kalau memang nyangkut ya, sampai Damar tuh harusnya udah lepas. Kok bisa sampai sini katanya? Saya sampai nggak berani lihat matanya lo tadi lo. Takut saya lihat matanya. Kenapa cak? Ya nggak tahu, jangan tanya kenapa, katanya saya juga nggak tahu. Bisa sampai sini katanya. Kalian ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain cak, masa mau aneh-aneh di gunung kan? Jangan kan mikir aneh-aneh bang, mikir kita sendiri aja udah capek bang. Betul. Mikir gimana caranya nih barang bisa ke bawah nih satu keril kan? Beneran nggak ada yang ngambil apa gitu? Ya nggak ada, normal aja. Kok bisa ya katanya? Saya kalau emang nih nggak bisa lepas, saya mau samperin di atas, iya saya balikin gitu ya kasarnya. Ya gue menghargai aja lah ya kan bang, kayak oh yaudah cah mungkin kita ada salah, bantu tolong minta maaf lah sebagai warga lokal yang paham kita salah. Udah kok mas katanya udah nggak apa-apa, insya Allah udah aman, jangan kapok ke Argopuro. Gue langsung mikir bang, kayaknya gue nggak lagi deh. Kayak gue nggak lagi deh kalau gue inget-inget.
Gue udah bener-bener spot jantung bang, parah bang. Gokil. Ngeri. Sampai akhirnya itu pikir gue udah kelar bang ya. Pas balik nih, singkat cerita kita udah mulai mau balik lah nih. Salaman, pamitan sama porter. Wah itu bener-bener terharu banget bang. Pamitan itu mungkin pertama kalinya gue pamitan sama orang nahan air mata bang. Kayak karena sebelumnya nggak pernah kan, ya terutama sama porter gitu bang. Karena kan cuma semalam, ini sampai 6 malam dan bener-bener backup kita, bantuin kita kayak, wah gue terharu banget tuh, berasa pisah sama orang terdekat. Cak, pamit ya, kayak gini-gini, udah masuk, hati-hati katanya, jangan lupa doanya jangan putus, jangan sampai putus sebelum sampai rumah. Langsung di notis gitu bang, gue bang sama porter di rumah. Akhirnya gue balik, gue pulang lah, singkat cerita kita pamit, jalan. Sampailah akhirnya di rumah singgah teman gue nih sebelum stasiun Probolinggo bang. Sampai situ istirahat, cerita yang kejadian kita. Ada yang serius, ada yang tiba-tiba refleks. Goblok, kok bisa-bisanya duduk di Arca. Goblok, untung sampean balik katanya. Untung sampean balik, bisa-bisanya duduk di Arca katanya. Posisi mens lagi gitu. Sebenarnya nggak mens bang, kayak cuma mens ujung gitu kan, masih sisa-sisa mens. Dan untung dikasih porter sama base camp yang pas. Kalau enggak, aduh. Beda lagi ceritanya. Beda ceritanya nih, serius mas, aku nggak bohong kata dia. Ya udahlah mas, yang penting kita udah sampai sini. Tapi nggak apa-apa nih mas. Ya mana tahu katanya, aku nggak ngerti. Kamu nggak rasain nggak? Nggak rasain apa? Ya udah berarti aman insya Allah. Selamat lah. Sampai akhirnya gue pamit juga nih sama kawan yang di Probolinggo pulang. Sampai kereta bang. Gue kan duduk. Tadinya harusnya normalnya baris nih ya kan, karena posisi kereta kosong. Gue mau misah ke samping. Sebenarnya nih teman-teman jangan diikutin juga ya. Jangan diikutin. Sambil ngobrol-ngobrol lah. Temen gue pada tidur bang. Tiba-tiba ada seorang orang nangis bang, cewek bang. Di kereta bang. Di kereta. Kan itu yang denger cuma gue berdua. Temen gue sempet bangun. Itu suara nangis pasti ada. Cewek. Suaranya kecil tapi ngejerit bang, kayak ngerintih gitu. Kayak nangis ngerintih gimana gitu ya. Kebayang gua. Iya. Akhirnya gue mikir, wah ini suara apa ya? Gue menghibur diri lah dengan ngobrol, entah main games gitu kan, nonton. Sampai temen gue bangun, singkat cerita ada stasiun berhentian bang. Kok ngerokok lah. Temen gue, bang denger nangis nggak? Mana ada nangis? Gue langsung, oke, gue bilang. Nggak ada nangis bang. Nggak ada denger. Kenapa emang? Nggak apa-apa, udah lanjut aja. Gue ngerokok set. Pas masuk, alhamdulillah tuh bang udah nggak ada bang suara yang nangis bang. Pas kereta jalan tuh udah nggak ada bang yang nangis. Si ini nggak denger. Oh ya udah, yang penting kita juga udah nggak dengar, udah nggak ada. Terus tadi apa dong? Siapa dong yang nangis? Ya nggak tahu juga. Mungkin itu kali. Salam perpisahan bang ya. Mungkin ya, karena mungkin tadi ya. Di base camp kan gue nulis, oh itu selamat datang dan perpisahan. Mungkin nih pikiran bercanda gue, oh yang di base camp mungkin ketinggalan nih dia ngikut nih, minta pamit gitu kan, menghibur diri aja bang, karena gue udah harus ngasih positif ya. Harus ngasih positif. Gue waktu ini gini-gini bercandain, daripada dipikirin gue bilang, malah makin overthinking gak jelas. Udah mau happy aja lah, penting udah nggak ada. Alhamdulillah bang, akhirnya kita sampai Jakarta dan sampai rumah dengan kondisi selamat bang. Selamat semua bang ya. Selamat semua, nggak ada yang aneh sampai ke rumah, alhamdulillah. Nggak ada yang gimana-gimana, kita juga ya udah normal aja. Normal lagi, yang penting kan intinya kembali pulang dengan selamat. Selamat itu, bang, alhamdulillah. Ya. Namanya perjalanan kan nggak ada namanya mulus-mulus banget tuh bang, ya bang ya kan. Jangan kan di gunung gitu, kehidupan sehari-hari juga nggak ada orang yang bener mulus, cuma kadang kan ada yang belok, ada aja bang rentangannya. Kan ada aja gitu. Jadi teman-teman semua ini adalah salah satu pengalaman juga yang memang apa ya, teman-teman semua kayak ini kayak gue baru pertama kali ngerasain gitu kan. Ini apa sih? Agak kan annoying gitu bang ya? Iya bener, nih apa sih itu? Nah jadi perjuangan seorang videografer dan itu juga demi kualitas bang ya, untuk ngasih tahu nih ke teman-teman semua gitu kan. Misalkan cara tadi packing gitu bang ya, cara packing, ini kayak gini loh gitu. Jadi teman-teman semua juga jangan menyepelekan hal itu kan, packing dan sebagainya gitu. Bangun kan flysheet di Arjen gitu kan. Terus juga tadi kan jangan sampai
khususnya Argopuro, kita moving dari pos per pos itu sampai siang. Ya, betul Bang. Usahakan sepagi mungkin. Ya, Maksimal jam 9 harus moving. harus kalau Argo Maksimal. Kalau mau nggak ketemu gelap. Betul gitu, karena ada di titik-titik tertentu yang memang kayak kita tidak mengatakan kalau itu serem, tapi vibes-nya beda ya. Iya, Vibes betul. Kalau serem kan kayak wah ini gitu. horor, kayak Oh, mencekam. Ini enggak, karena kayak misalkan contoh salah satu Cisentor. Ya, Kita ngeliat itu serem. Serem kan banyak sub-subnya maknanya ya. maknanya. Seremnya karena tempatnya, karena kenapa diapit oleh tebing, ada satu pendopo, ya kayak pendopo atau Pendopo bubukan tua. gitu kan, tua gitu, kayak vibe-nya pas turun itu mau ke arah Cisentor kiri kan, tuh kan Cisentor di bawah tuh, Iya. tuh kayak vibes-nya beda tuh. ya. Itu kan karena suatu tempat gitu kan ya. Terus juga ada namanya hutan lumut. Wah, itu. Hutan lumut nih bener-bener deh. Pokoknya perjalanan yang paling panjang itu adalah ketika Sabana Lonceng ke Danau Taman Hidup. Ya. Gue sampai mikir di hutan lumut tuh Bang yang gue bilang telat kemalaman. Ini kok nggak nyampe-nyampe, gue Iya kan? diputer apa gimana ya? Kita kan kalau ketemu trek datar, oh bentar lagi, Ya, bentar lagi, ya kan, bentar lagi. Pokoknya indikasi trek datar gitu kayak bentar lagi camp nih, campnya kan luas juga Danau Taman Iya, Hidup kan. iya. Jadi wah ini datar nih. Ternyata nggak segampang kita bayangkan, walaupun datar tapi dengan sisa tenaga akhir. Iya, kan? itu udah sisa perjuangan Bang. Sisa perjuangan kan jalannya datar gampang dong. Iya sih gitu kan dalam arti ya. Terus juga ransel kan logistik udah habis. Iya sih, tenaganya yang habis. Tenaganya juga habis Pak. Yang habis karena Sama energinya udah habis. Nah, udah itu kering. dia teman-teman semua. Jadi dan tadi juga saya suka banget dengan Argopuro karena banyak banget legendanya Bang ya. Wah, banyak. Legendanya Seru-seru. banyak gitu kan. Terus yang banyak diangkatnya juga spot-spot menarik. Ya. Dari misalkan Merak dan lain sebagainya, apalagi yang Bekas daya bandara. tarik itu adalah Cikasur, Ya. gitu kan. Tapi yang anehnya, yang pengen gue tanyain adalah bau berak gitu. Kok bisa ya, misalkan orang nih Bang, kan abang tuh malam tuh Bang ya, Ya. abang keluar ada bekas gituan gak Bang di belakang tenda samping tenda? Nggak ada Bang. Itu makanya kenapa gue nanya porter Bang. Karena sebelum, jadi kan itu posisi gue nanya porter tuh, gue lagi buat kopi Bang. Iya di pagi ya, pas pagi ya. Sebelum buat kopi, hal pertama yang gue lakuin itu cari bekas itu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dan tadi juga kan kayak suara bis. Ini kan aneh juga teman-teman semua. Teman-teman denger nih suara, tapi nggak satu kata pun yang kerekam di otak. Diingatan, iya. Iya, kayak misalkan kemana nih? Kan Ya, kedengeran itu tuh. paling nggak bagi rokok dong. Iya bagi Itu rokok kan kita dong. tahu tuh kata-katanya. bukatannya sini nih. Iya. Pasak tuh. Atau kan kita tahu ya. Iya. Tapi ini kayak nggak kerekam, nggak kerekod. Kayak ngomong apa ya, Pak? Ngomong apa? Jadi kayak teman-teman bisa bayangin ya. Mereka jelas, interaksi jelas, tapi gue nggak ada satu kata pun yang tahu. Jadi kalau misalkan kita tarik mundur ke belakang, kemungkinan Bang ya kan dulu katanya Cikasur kan Bandara, Bandara. jalur logistik masuk ke Pulau Jawa. betul, terus kan ada kerja paksa, Ya, kan. ya kan? Mungkin kan itu namanya legenda setiap tempat kan beda-beda Bang ya. Nah warga situ aja menjunjung tinggi kearifan lokalnya Sangat. gitu. Masa kita sebagai tamu nggak mau sih kan Ya, gitu? Ini ya. kan kalau nggak mau menghargai ya nggak usah tinggal di Indonesia kan gitu Bang. Betul. Karena kan 1001 budaya Iya. gitu kan. Dan gue juga yakin pasti porternya juga untuk menyalakan dupa itu bukan bermaksud yang aneh-aneh. Enggak. Gue sangat Insya Allah enggak. iya positif banget jadi Allah menghargai leluhur-leluhur ya. Jadi dupa ini kan kayak kesannya tuh wah lo nyeleneh kan enggak. Ya kan? Iya. Bahkan misalkan teman-teman semua ikut pengajian kan ada juga bakar dupa, bakar gaharu. Ya, buat wangi-wangian. Wangi-wangian Ya, kan betul, gitu. betul. Tapi ada asumsi-asumsi argumen yang digoreng-goreng nih, Bang. Nah, Iya kan? itu. Membakar menyan adalah makanan bagi makhluk halus. Dengan kan? bahasan yang negatif Bang. Iya, dengan penggiringan-penggiringan opini Ya. gitu kan. Jadi yang salahkan ini yang ngegoreng ini, Bang. Ya kan? Nah, betul. jadi gue yakin banget. Jadi dan sedikit informasi juga. Jadi teman-teman sama yang belum pernah ke Argopuro, sewalah porter. Ya, Bang ya. Iya. Saran sih. Itu saran sih. Saran karena bawa porter. Nah, karena durasi 5 hari otomatis makan juga akan bertambah. Misalkan teman-teman semua yang cuma pendakian 2 hari semalam cuma 3 kali makan kan berarti logistik udah ketahuan nih. Iya. Misalkan sekilo gitu. Kalau 5 hari kan ya sekitar 5 kilo atau berapanya jadi kan otomatis 5 sampai 6 kilo lah itu. iya, cukup. otomatis kan membutuhkan tenaga ekstra gitu kan. Jadi dengan teman-teman semua menyewa porter otomatis meningkatkan
perekonomian masyarakat gitu kan. Terus pendakiannya juga aman, nyaman. Aman dan nyaman. Gitu kan. Jadi banyak banget sub-sub yang harus kita support juga tuh Bang Ya, insya Allah porter-porter Argo Puro khususnya yang udah gua rasain dari Badran itu the best Bang. The best banget, betul. Ngebantu kita, nge-backup kita banget. Betul. Nggak yang Itu. sekedar bawa barang. Terus habis itu tinggal kita jauh gitu ya kan. Insya Allah mantap Bang. Tapi Bang, satu lagi Bang. Oke. Itu kan sempet yang porter jatuh Bang. Iya. Kan tongkat tuh Bang. Mm-mm. Tongkatnya aneh gak sih Bang sekilas dilihat dari mata itu? Nah, dia jadi tongkat itu kan dibawa dari pertama gua ketemu Dibawa, udah bawa. porter ini udah bawa Bang. Gua masih ya udah tongkat kayu nemu di jalan, ujungnya dilancipin buat jalan gitu kan. Pas sampai kejadian jatuh itu, gue langsung notice. Oh, ini tongkat mungkin backup-annya. Oh, mungkin ya, kita mungkin ya, Ah, asumsi mungkin, ya. Kita asumsi. Mungkin backup-annya. Dia jatuh, carry-nya kelepas, nggak dicari carry-nya. Yang pertama dia minta apa? Tongkat saya cariin di atas. Oh, sampai kira tongkat itu sampai ke bawah turun. Sampai ke dia bangun Di base kata camp. dia. Normal Bang, jalan. Oh, oke. Kayak orang nggak habis jatuh Bang. Oh, oke. Dan ini juga satu pelajaran lagi nih. Jadi kan banyak juga nih Bang, pendaki-pendaki yang misalkan gimana ya, menyepelekan sebuah alat Bang. Contohnya adalah trekking pole tadi ya. Oh iya. Wah. Ya kan? Tadi kan untung Abang pakai trekking pole tuh, Iya, jadi iya, ketahan tuh. asli. Gue juga seneng dengan trekking pole karena ngebantu beban endurance Banget, juga lebih Bang. enak Banget. gitu kan ya. Tapi ada beberapa nih yang teman-teman gitu ya, ada yang gue nggak suka pakai trekking pole. Gue ribet deh pakai trekking pole. Biasanya gue gini. Kan banyak apa ya, gaya dari masing-masing pendaki ya, tapi lebih Iya. safety-nya itu ya bawa trekking pole Trekking pole dan sepatu mungkin yang yang mumpuni gitu ya. Jadi apa yang kalian bawa itu mulai dari atas pala sampai kaki, bahkan apa namanya, atribut-atribut kecil Wah, tuh iya. sangat berguna banget. banget Bang. Banget Gitu kalau kan? di gunung banget. Jadi wah nih nggak usah ribet deh bikinnya. Jangan gitu kan. Kalau mau selamat Bang. Kalau gue sempat denger kutipan Bang. Jadi alam itu mengandung bahaya. Lu nggak usah mengundang bahaya. Nah, Dengan menyepelekan hal-hal kecil. betul. Kayak trekking pole mungkin banyak beberapa teman-teman kita yang masih nganggap ngeribetin doang nih bawa tongkat. Iya. Padahal manfaatnya kayak lu jalan bisa kebantu, Betul. turun di licin lu bisa tahan, Betul. tiba-tiba hujan bisa lu buat tahan, Flash-it. flash-it. Betul. Banyak lah pokoknya. Banyak lah pokoknya teman-teman. Itu salah satu baru ya. Nah, itu baru salah satunya. Tapi kalau kita rentetin lagi nggak kelar Bang, nanti berapa jam nih gitu kan. Ntar isinya bahasan ini aja. Bang. Iya. Jadi teman-teman semua, tadi juga gue sepakat bahwasannya tadi kan mengundang bahaya Bang ya. Jangan sampai kita mengundang Jangan bahaya. dong. Karena Alam udah mengandung bahaya. nah itu dia. Karena kita pergi ke alam bebas itu kan mengandung resiko Bang ya. Banget. Risiko itu nggak bisa kita hilangkan, namun kita bisa minimalisir Ya. dengan persiapan dan juga kesiapan, terutama yang dibawa. alat, fisik, dan lain sebagainya. Banyak. Banyak gitu unsurnya. Pokoknya teman-teman semua kalau alam bebas, jangan konyol deh kayak gitu Jangan ya. konyol. Jangan Jangan nantang. Jangan nantang, jangan sekedar punya waktu, punya temen, punya finansial. Finansial tanpa punya persiapan yang cukup. Nah, terus jalan Ya, jangan. tiba-tiba Hindari. porternya naik ujuk-ujuk malam-malam. Bukan porter, rangernya naik, Ranger ya? evakuasi kan. Evakuasi, jangan dong. Jangan gitu dong. kan. Jadi untuk teman-teman semua yang belum lengkap nih, yuk kita lengkapin dulu gitu kan. Untuk apa? Untuk biar kita lebih ke aman gitu kan. Aman dan nyaman. Karena kita juga harus percaya dengan alat, selain kita percaya dengan Tuhan yang masing-masing ya kan gitu Bang. Kalau alam bebas kan kita harus percaya dengan alat nih. Iya. Alat trekking pole, misalkan tenda, alatnya buat apa sih? Fungsinya ya buat tidur supaya nggak kena hujan kan. Iya. Kita harus percaya dengan Harus alat percaya yang dulu. kita bawa kan gitu kan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Nopal nih ya. Sama-sama Udah Bang Umang. membagikan. Terima kasih udah diundang. Wah, sama-sama. Pokoknya nanti next kita naik gunung bareng lah. Siap. Drone pilotnya mau pilotnya Ready, aman. mau kan ini lagi ya ke sono ya. Tadi deh. Gue tutup dulu videonya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Noval ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Argo Puro ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Abang Al. Sama-sama, Bang. Bungkus.